Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan selamat malam kepada teman-teman dimanapun berada. Dalam kesempatan kali ini, kita ada dalam podcast HMB Jakarta yang perdana. Dalam kesempatan kali ini kita bersama seorang tokoh Banten, sesepuh HMB Jakarta, yaitu Profesor Dr. Amin Suma. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbicara dan berdialog terkait sejarah Himpunan Mahasiswa Banten, Himpunan Mahasiswa Banten Jakarta yang telah berdiri sejak tahun 1958. Jadi salah satu organisasi yang tertua yang ada di Banten yang bergerak di dalam ranah kemahasiswaan, begitu teman-teman. Kepada Prof. Amin, mohon sedikit untuk memperkenalkan diri Mang kepada para peserta dan kepada para teman-teman yang akan menonton. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Para pemirsa yang sangat saya hormati, Saudara moderator, sahabat Muhammad Hotmar yang saya banggakan, dan tentu saja para pemirsa yang wajib saya sapa. Pertama-tama saya menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat, hidayah dan maunannya, alhamdulillah kita, khususnya saya, bisa bersilaturahim dengan pemirsa sekalian. Salawat dan salam untuk Nabi dan Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya, terutama kaum terpelajar, lebih khusus lagi ya para mahasiswa yang berhimpun dalam Himpunan Mahasiswa Banten, kapan dan dimanapun berada, terutama yang di Jakarta. Sebelum lupa, saya menyampaikan terima kasih atas upaya, dedikasi, dan kinerja kawan-kawan muda HMB Jakarta ini yang mencoba melakukan terobosan-terobosan untuk menggali, memperkenalkan, dan tentu saja mendayagunakan Himpunan Mahasiswa Banten. Baik dari aspek sejarah, cita-cita, maupun program-program kekinian dan kedisinian, dan lain sebagainya. Sesuai dengan permintaan moderator, izinkan saya mengenalkan diri dengan singkat. Saya Muhammad Amin Suma, yang sekarang masih aktif menjadi guru besar Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, khususnya di Fakultas Syariah dan Hukum, di samping sekolah pasca sarjana. Lahir di Provinsi Banten, dulu Kabupaten Serang, kemudian menjadi Kota Cilegon, tepatnya di Kecamatan Anyer, sekarang Kecamatan Ciwandan, lebih menukik lagi di desa atau kelurahan Kepuh, Cilurah. Nah, RT-nya sudah lupa saya. Kalau nggak salah RT 1, RT 3, RW 3, RK kalau dulu namanya ya. Itu kelahiran saya, jadi insya Allah original kelahiran Banten di Kota Baja. Saya setamat dari Madrasah Aliyah Perguruan Islam Al-Khairiyah Citangkil, meneruskan studi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri yang sekarang jadi UIN, fakultasnya jadi Fakultas Syariah dan Hukum, di Ciputat, Jakarta. Padahal Ciputat di Tangerang ya. Itu. Saya menjadi mahasiswa
awal tahun 1975. Lalu sejak 1975 itu juga saya ikut aktif di Himpunan Mahasiswa Banten Ciputat. Tadi disebut-sebut HMB Jakarta itu lahir tahun 1950. Berapa? 1958. 1998, sangat masuk akal dan bisa dibuktikan dalam banyak hal. Karena dulu Banten dan Jakarta itu walaupun berdampingan, tapi Bantennya kan bagian dari Jawa Barat, gitu kan. Sehingga jauh kalau mau berurusan dengan Bandung itu. Dari Cilurah kampung saya, waktu itu tahun 70-an, nyampe ke Ciputat itu paling cepat 6 jam. Dengan peralihan kendaraan. Dari rumah sampai ke jalan raya, paling hebat saya diantar pakai sepeda. Bahkan sering jalan kaki. Lalu naik angkot dulu ke Cilegon. Untuk naik pilih bis yang Merak terutama. Karena ada jurusan Anyer, Siri itu baru tahun-tahun akhir 70 atau awal 80-an. Jadi bisnya yang ada hanya dari bis Merak gitu kan. Nunggu dari Cilegon. Baru sampai ke lapangan Banteng sebelum dialihkan ke Grogol gitu ya. Dari lapangan Banteng bisa numpang jurusan Bogor, bis Bogor, atau jurusan kota. Kalau enggak naik Aji Widya, naik bis Gamadi namanya. Gamadi dari Blok M itu lewat mau ke Ciputat lewat Cilandak. Nah, kalau yang Aji Widya lewat Kebayoran Lama. Nah, kalau mau naik angkot dari Blok M nggak ada di Kebayoran Lama. Jadi itu pantas memakan waktu paling cepat 6 jam. Rata-ratanya 7 sampai 8 jam. Kalau lagi kena macet apesnya itu 10 jam, bahkan saya pernah nginep di Grogol waktu itu. Nah, kemudian saya sejak awal menjadi mahasiswa di tahun 75 itu ikut aktif di Himpunan Mahasiswa Banten Ciputat ya, saya ulang tadi, belum bicara Jakarta. Ciputat ini nanti dikonfirmasi lebih jauh. Sebelum kepengurusan saya itu, saat saya masuk Ketua Umum HMB Ciputat itu masih Pak Kanda Hatib Rashid. Waktu itu belum doktorandes ya, masih Bachelor of Arts, BA, gelar yang paling keren waktu itu. Nah, gitu kan. Lalu kemudian digantikan oleh Pak Zainal Abidin, digantikan oleh Zainuri, digantikan oleh Pak Arifat Syauqi, lalu digantikan oleh Amin Suma. Saya itu waktu ikut gabung pertama, pertemuannya di rumahnya Pak Dr. Andes Haji Harun Ar-Rasyid almarhum ya. Beliau waktu itu sebelumnya sudah ketua. Saya menduga di Ciputat ini, HMB Ciputat ini kira-kira tahun 1960-an. Seiring dengan keberadaan IAIN. Jadi Jakarta lebih tua karena didominasi mayoritasnya mahasiswanya Universitas Indonesia dan IKIP, Institut Keguruan Ilmu Pendidikan. Nah, sebelum jadi universitas UNJ. Jadi kalau HMB Jaya 1958 di HMB Ciputat saya dugaan ya nanti dianukan itu yakin 1960-an seiring dengan pendirian IAIN. Nah, itu. Dan konon di antara pengurusnya itu memang mulai dari generasinya Dr. Harun Rasyid karena beliau memang salah seorang mahasiswa awal di sini sama Nikmatullah jadi kapten kemudian ya. Ada Dr. Syarifuddin gitu ya, ini yang saya kenal dari Cilegon umumnya ya. Ya, yang dari Pandeglang ya yang agak lebih senior gitu ya di ke HMB-an ini
ya ada misalnya Kak Sukiman, tapi masih relatif belum junior, belum senior dibanding yang saya sebutkan tadi itulah. Rangkas Bitung ada Pak Badri, tapi Badri itu tidak sempat aktif di HMB ketua mahasiswa karena bukan di yayan kuliahnya, ada beberapa. Itu jadi ada pembedaan yang konkret. HMB Ciputat ini tanda kutip atau quote and quote cabang dari HMB Jaya yang orientasi mahasiswanya, maaf, IAIN khususnya, lalu ada UMJ, Universitas Mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, di samping sebagian IKIP Muhammadiyah yang ada di Majestic. Sekarang dari Universitas Hamka ya, UHAMKA. Ya, itu jangan sampai salah. Sedangkan mahasiswa Jakarta tadi itu terutama mahasiswa UI, mahasiswa IKIP, dan ada yang suasananya UNJ misalnya itu yang sudah lama-lama itu. Sebagian ada juga Universitas Muhammadiyah Jakarta gitu kan. Karena Muhammadiyah itu ada dua kan dulu. Yang ada di situ, ada di sini. Nah, mungkin yang sebelumnya saya tidak boleh bicara banyak karena bukan pelaku, khawatir keliru gitu ya, tapi supaya ada mata rantai itu kan. Ya, saya ingin mencoba dari sejarah HMB, khususnya HMB Ciputat ya, sebelum kembali ke HMB Jakarta. Saya tahun 75 menjadi anggota aktif di HMB, maaf, dengan tugas utama itu hampir setiap ada pertemuan digelar HMB Ciputat, pendoanya itu hampir dipastikan saya, minimal paling banyak. Doa. Iya, membaca doa. Nggak ngerti saya juga. Mungkin ada yang bisiki gitu kan. Itu ada yang bisikin. Karena memang di tempat tinggal sayanya juga di Gang Semanggi sekarang itu, dulu Gang Digel namanya itu kan. Sudah terbiasa diminta memimpin doa itu. Ada orang kenduri baca doa. Kadang-kadang habis ceramah kecil-kecilan disuruh nutup dengan doa, dan saya dan kawan-kawan masuk pengajian di situ. Itu masih mahasiswa itu, Mang? Masih mahasiswa, baru lagi. Baru tingkat 1, dulu belum ada semester ya, tingkat masuk. Tingkat 1. Tahun 75 itu. Lalu kemudian karena aktif itu barangkali naik pangkat. Dulu kan 2 tahunan tuh periode HMB itu, seingat saya, insya Allah masih benar itu. Karena itu sebenarnya ngikut ke organisasi-organisasi yang lain, termasuk untuk tidak mengatakan terutama organisasi ekstra itu. Jadi 2 tahun. Sehingga saya itu naik kepala dulu seksi umumnya atau ketua bidang. Bidang kalau nggak salah itu bidang 2 kali menjadi ketua bidang. Antara lain bidang perkaderan dan bidang keilmuan dulu namanya, bukan ilmu akademik. Nah, lalu per 2 tahun alhamdulillah jenjangnya naik terus itu, sampai akhirnya di tahun 1978 sesudah sarjana muda itu ya, dulu kan ada BE, ada Dr. Andus, 78 sampai 79 awal 80-an itu 77 maaf sampai 79 itu menjadi sekretaris umum, ketua umumnya Pak Rifat Syauqi. Nah, dari sini relatif saya lebih tahu atau insya Allah menguasai lah itu. Nah, kemudian tahun 1979 sampai 1981 sesudah BA tuh ya, saya terpilih menjadi ketua umum HMB Ciputat. Sekretaris umumnya ya yang sekarang jadi nyonya saya itu, Kholia Thohir gitu. Di mana kantornya kalau ditanya, belum ada kantornya. Jadi HMB itu Ciputat khususnya maaf, organisasi kedaerahan yang serba numpang di toko-toko. Ya, sejak saya awal ikut di HMB,
sampai saya menjadi pengurus ketua umum masih serba numpang, termasuk sekretariatnya. Iya. Artinya berbetulan, maaf, di antara rumah yang biasa ditempati oleh pertemuan-pertemuan HMB itu pertamanya adalah Pak Dr. Andes Harun Rashid tadi itu. Iya. Karena ini paling senior gitu kan. Jadi kalau tidak dapat di tempat lain, hampir pasti di rumahnya beliau. Saya waktu itu nggak nyangka kalau istrinya beliau namanya itu Bu Guru Rufi'ah Kholia Thohir, ini adik kandungnya Ibu Guru Rufi'ah itu. Saya nggak menduga kalau mau jadi istri saya. Nah, tapi tahu sudah sejak beliau masih di Kedung Kemiri, saya mondok Citangkil, sudah tahu, tapi nggak terbayang bahwa dia akan jadi nyonya saja gitu ya. Nah, jadi di rumah itulah, termasuk waktu pertemuan pertama saya di HMB, di rumahnya beliau yang membaca doa itu tadi. Lalu kalau nanya Pak Harun Rashid itu, siapa sih ngacebat doa mau kan? Wah itu kan, itu bahasa Jawa, bahasa kerenceng. Ya itu, jadi hampir setiap ya diberi amanat untuk baca doa itu. Kemudian karena sering di situ, sering tempat lain juga. Rumah siapa yang ditempati, maaf, yang saya ingat, maaf ya. Dari rumah Harun Rashid ada rumahnya Harun Asfar di Kampung Hutan. Almarhum sudah sekarang dua-duanya. Atau rumahnya Pak Khairuddin BE. Enggak Dr. Andes beliau kuliahnya. Di Kampung Hutan juga. Ada rumahnya yang cukup sering juga, lebih besar rumahnya Kak Haji Mas'ad, TB Mas'ad. Masih ada familinya Pang Maman. Itu Bagus Maman, itu Bagus Ade itu. Saya sangat kenal baik dengan beliau, Pak As'ad itu. Karena sangat peduli beliau. Ada juga sesekali pernah di kediaman Pak Haji, lupa nih. Nah, di pondok, maaf, di Cilandak, ya, Cipete. Nanti namanya dicari-cari. Atau kadang-kadang kalau kita ingin tanda kutip makan roti ya, selama HMB itu, buat HMB ini, di rumahnya Ibu Agung di Ciputat. Nah, karena apakah pabrik roti itu punya beliau, atau itu karena deketnya gitu dah. Tapi hampir pasti kalau di rumah beliau disuguhi roti, gitu ya. Namanya mahasiswa ya, lain dengan mahasiswa sekarang kaya-kaya lah, kasih roti itu. Itu di awal-awal ya, tahun 70-an yang saya ketahui, sampai 80-an sekian. Setelah ada pembukaan perumahan dosen UI, ya, yang sebelum Gintung itu kan, tambah nih tokoh HMB ini. Ada, waktu itu belum Profesor Dr. Rani Niti Baskara, almarhum. Kita doakan mudah-mudahan Allah meridhoi dan menerima amal ibadah beliau. Waktu itu masih bujangan beliau, karena kawinnya agak lambat tuh. Duluan saya, dengan beliau malah menikahnya. Ya. Ada Tubagus Mun'im, yang lebih sering di Tubagus Mun'im. Ada Dr. Ratu, ya, ketua jurusan biologi UI. Itu di 3 itu yang ada. Kemudian ada juga tokoh lain, Kang Syarifuddin, orang Tumu Putih di Gintung. Nah, itu. Ya, ada Masuki Mastari di Ciputat, orang Siring. Itulah lebih kurang sebagian kecil tokoh Banten, atau tepatnya tokoh HMB di Ciputat. Kaitannya dengan HMB Jaya, ya, nama-nama yang sangat masyhur di kalangan himpunan mahasiswa Banten, ya lebih tua kan, lebih senior tadi. Terutama Kang Eki Syahrudin almarhum ya, mudah-mudahan beliau diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga Pak
Roni Niti Baskara yang tadi disebut itu. Kemudian yang saya agak bergaulnya lama, kalau Kak Eki Syarudin ini kan memang lebih senior dan beliau memang luar biasa sepak terjangnya, termasuk tokoh muda yang saya kagumi waktu itu gitu ya. Tetapi tidak terlalu dekat dalam pengertian hubungan individunya karena beda kelas, beda umur, beda segala macam gitu. Tetapi kenal, terutama saat saya pimpin HMB itu mulai kenalnya. Yang agak lama, relatif lama itu dengan Kak Khawasi Mandala. Saya sekarang beritanya nggak dapat lagi beliau ini di mana, tapi kira-kira 3 tahunan yang lalu masih sempat ketemu di Majelis Ulama Indonesia. Di samping pernah di Bajis juga beliau tuh, Badan Amil Zakat Infak dan Sedekah DKI Jakarta, karena beliau ini aktif di beberapa organisasi masyarakat, termasuk Kang Zainal Arifin, sarjana hukum ya. Itu yang agak lama itu. Dan di saat-saat beliau itulah HMB ya yang diwariskan dari para pendahulunya, dikelola oleh beliau. Kami di sini di Ciputat itu. Jadi kasarannya dari sisi kewilayahan beliau lebih luas itulah. Kalau kami ya hanya Ciputat dan sekitarnya. Nah, jadi hubungan kesenyawaan selalu. Bahkan sering kali kalau ada acara-acara besar itu termasuk halal bihalal, itu apalagi turun ke daerah-daerah gitu ya, terutama untuk memberikan pencerahan kepada calon-calon mahasiswa-mahasiswi yang mau masuk perguruan tinggi, mau ke UI, mau ke IKIP, mau ke IAIN gitu kan, mau yang lain-lain, yaitu terutama 3 tadi itu yang memang betul-betul diincar gitu ya, UI, UNJ lalu IAIN, IKIP lalu IAIN. Nah kemudian secara organisatoris dia memiliki hubungan, tetapi memiliki perbedaan yang jelas. Tadi sudah saya katakan kami akan lebih banyak bicara dengan HMB Ciputat ini, khususnya periode kepemimpinan saya, tadi saya ulang. Rumah-rumah yang ditempati seperti tadi, programnya apa? Ada program yang bisa dikatakan rutin. Rutin itu bisa pertemuan, kalau nggak salah antara 1 sampai 2 bulan sekali, itu hampir pasti adalah pertemuan ya, bincang-bincang, ngobrol-ngobrol, perkenalan dengan tokoh gitu, lalu diakhiri dengan makanan ringan, kadang-kadang makanan berat seperti yang saya katakan tadi itu kan, kalau roti ya ke Bu Agung itu, ya dan seterusnya gitu kan. Ada kalau acara-acara yang keilmuan maupun acara lain yang di luar perumahan digelar di gedung, dulu ada gedung Pravitasari itu, belum dilebur ke IAIN di sini tuh. Itu andalannya di situ, yang agak meriah, sering mengundang Bakhtiar Rifai, Profesor Bakhtiar Rifai, seorang ilmuwan ketua LIPI yang kalibernya internasional kelas yang luar biasa ya, kita kagumi bagi mahasiswa Banten, bahkan mahasiswa Indonesia dan dunia bisa dikatakan begitu, punya kebanggaan tersendiri dengan Profesor Dr. Bakhtiar Rifai itu. Saya lupa ada anaknya beliau itu yang aktif juga dengan Banten, perempuan, tapi maaf namanya sudah lupa-lupa ingat gitu ya. Nah, jadi memang betul-betul itu pengaruhnya luar biasa beliau ini. Kalau mengundang beliau kelasnya ya tadi itulah di gedung. Kenapa nggak di UIAIN? Nah, setahu saya waktu itu nggak bisa gedung UIAIN itu karena terlalu banyak organisasi kan. Jadi organisasi ekstra saja bisa dikatakan yang dikasih sekretariat itu oleh IAIN belum tentu dibolehkan untuk menggunakan auditoriumnya gitu kan, apalagi organisasi ekstra. Jadi kita harus tahu ya organisasi kedaerahan harus tahu diri gitu kan. Nah yang paling lagi lebih maaf nih, sering di SD Gintung ya, di SD Gintung sekurang-kurangnya pada zaman periode saya belum ada hubungan apa-apa tadi, sangat disalah maknai gitu ya. Kebetulan kepala SD-nya itu dua-duanya satu sekolah dipakainya pagi dan sore. Ada SD 1 sebutannya SD Gintung 1, ada SD Gintung 2. SD Gintung 2 itu pagi, pimpinannya kepala sekolahnya itu tadi Bu Guru Hajah Rufiah Thohir, kakak atau tetehnya istri saya ini. Lama
beliau jadi kepala sekolah sampai wafat, kasarnya nggak ada ganti-gantinya. Dulu nggak tahu priorisasi itu kayak apa. Pokoknya sekali jadi kepala guru, ya guru kepala sekolah ya begitu. Saya punya kepala sekolah SD sana Pak Royani dulu nggak diganti-ganti kok. Nah, kira-kira begitu masih ya. Jadi yang SDN 1 Gintung satunya pagi, kebetulan ketuanya, kepalanya itu adalah Kang Syarifuddin BA, orang Temu Putih. Ini dua-duanya dari Cilegon jadinya itu. Jadi ya diakui apapun ceritanya ya minimal samalah jatahnya seperti orang-orang lain gitu kan. Boleh menggunakan sekolahnya itu untuk event-event tertentu kalau lagi libur hari Ahad gitu kan. Nah ini kadang-kadang kalau gelar olahraga numpang juga di situ gitu kan. Karena kalau di perumahan nggak mungkin gitu kan. Itu yang kedua programnya. Lalu kemudian ada programnya, program yang keilmuan dia hanya mengandalkan ceramah-ceramah senior-senior itu. Karena belum bisa mengundang yang lain-lain. Masih namanya tokoh-tokoh Banten aja gitu kan. Terutama yang ada di Ciputat dan sekitarnya kan banyak juga yang wah dulu jangan dikira jangankan dokter Andes BA itu sudah luar biasa, itulah yang tadi saya sebutkan itu sebagiannya itu kan. Nah, kadang-kadang ya dari IKIP, kadang-kadang ya dari UNJ, apalagi kalau acara itu gabungan itu bisa tokoh nasional termasuk Pak Adam Malik gitu, Pak Wapres itu alhamdulillah pernah diundang HMB di Geraha Yuda yang dekat Polda itu tempatnya. Wah itu saya dapat informasi sangat banyak. Beliau ini kan mantran luar negeri, wartawan yang sudah luar biasa, tokoh luar negeri, sempat menjadi Menlu gitu, lalu dia menjadi Wapres. Jiwa kewartawanannya wah luar biasa, belum otodidaknya. Sampai dia kelakar kalau pinjam buku bodoh kalau dikembalikan kata dia. Nah, ya kalau sekelas Adam Malik mungkin orang nggak berani lagi, tapi kalau mahasiswa kan bisa didenda. Nah, itu contoh-contoh begitu ya, itu kebanggaan tersendiri itu. Seorang Adam Malik masih bisa hadir. Saya juga kuat ya salah satunya karena pengaruh dari ketua LIPI tadi, Profesor Bakhtiar Tifai itu. Nah itu kehebatan-kehebatannya, contoh kecilnya. Belum dengan ilmuwan-ilmuwan yang lain-lainnya. Jadi alhamdulillah tidak ketinggalan. Yang menonjol adalah tadi saya sebutkan kalau sudah turba ini dibagi itu kan. Dipapis tuh ke Rangkas Bitung, ke Pandeglang, ke Serang, ke Cilegon. Tapi terutama 3 kota itu, kadang Cilegon diundang aja ke Serang. Ya itu maraton tuh, yang dari mahasiswa IKIP ya jual IKIP, yang dari UI jual UI, yang dari IAIN jual IAIN. Ini kadang-kadang sedikit maaf ya, dulu kan IAIN ini belum hebat seperti sekarang gitu ya. Ada di antara oknum kita itu yang mungkin supaya naikkan gengsinya gitu ngakunya bukan mahasiswa IAIN. Sempat ada yang saya nggak boleh begitu kamu lah, saya katakan gitu kan, itu nggak bagus itu kan, walaupun tujuannya baik caranya tidak bagus. Itu masa lalu ya, namanya anak muda nggak perlu dikritisi apalagi disalah artikan gitu. Tapi yang pasti spirit keperguruan tingginya itu luar biasa, jadi naik bis. Nah ini biasanya memerlukan biaya kan, dari mana biayanya Mak? Kalau dari toko-toko tadi itu nggak enak dong, sudah ditempatin rumahnya, direpotin segalanya, masa gitu itu sudah. Maka modalnya itu adalah keliling. Kemana? Ke tukang daging. Karena banyak orang Banten itu kelasnya kelas pedagang daging. Wah yang namanya di Pasar Majestic itu Blok M itu insya Allah jangan ditanya. Penguasa perdagingannya itu tebel-tebel itu di situ itu ya. Dari Rangkas Bitung, dari Pandeglang maaf yang umumnya paling banyak. Kalau di Tanjung Priok Raja Ikan itu pedagang ikan maaf dari Serang. Ya, dari Kejaban, dari Ciluas itu. Jadi punya pangsa pasar masing-masing nih. Jadi itulah meminta modalnya. Maaf ada namanya Kang Hendy, yang gak salah di Majestic yang bosnya lah. Kalau datang ke beliau itu maaf itu alhamdulillah nyaris nggak pernah ditolak. Dan sumbangsinya itu besar. Namanya bos daging lah. Wah gitu kan.
Jadi maaf kecil acara HMB itu kalau sudah datang ke beliau itu. Maka kami tahu diri kalau acara-acara yang kecil-kecil itu nggak pernah minta. Jangan yang kecil gede minta, kecil minta lagi tuh kayak namanya nggak tahu diri kan. Jadi itu kalau besar-besar itu ya itulah rupa utama itu kan daging. Ada pedagang-pedagang lain termasuk maaf. Itu bagus Mas Ad tadi yang saya ceritakan tuh waktu itu masih jaya-jayanya beliau ya. Nah itu kira-kira pengalaman-pengalaman yang membahagiakan kita. Lalu dalam bidang keilmuan maaf ini yang karena dulu itu sulit buku itu, perpustakaan itu sangat terbatas isinya. Dan saya alhamdulillah tuh oleh sebagian teman-teman saya maaf yang paling biasa menyuarakan itu Profesor Dr. Kiai Haji Mukti Haji itu. Yang sampai sambutan guru besarnya kemarin masih mengakui dia itu senang kitab Gundel, menurut beliau terinspirasi oleh seniornya yaitu Pak Amin Suma. Karena memang kalau saya nongkrong pada lihat anak muda duduk di Fakultas Syariah itu, khususnya kan paling dekat dengan perpustakaan. Ya saya ajak, saya giring, terutama maaf yang seorganisasi, baik di Himpunan Mahasiswa Islam maupun yang di HMB. Bukan yang lain nggak diajak, tapi kan namanya itu paling yuk ke perpustakaan yuk. Bukan hanya ngajak, saya paling dulu masuk itu perpustakaan itu. Dan memang dulu kan boleh pinjam buku walaupun cuma 3 hari. Saya kalau bawa buku itu memang 1, 2, 3 tebel-tebel kebiasaan setangkil dulu. Gitu. Sudah biasa ini alhamdulillah ini mudah-mudahan dosanya lebih sedikit lah dibanding pahalanya gitu kan. Karena itu kan dulu buku gitu kan. Nah itu pengakuan bukan pengakuan saya memang dia benarkan itu. Jadi terinspirasi itu harus senang buku. Itu juga terobsesi maaf oleh orang tua saya yang cuma guru ngaji, maaf bukan berarti kecil cuma itu. Baik ibu dan terutama ayah. Saya masih teringat maaf, saking cintanya sama ilmu, minta buku apapun sepanjang masih kebeli, hampir pasti dibelikan. Saya masih ingat yang paling mendasar itu, ayahanda itu menjual kerbau untuk memenuhi buku yang saya butuhkan kitab. Kalau nggak kebeli dipinjamkan. Menjual jala tangkap ikan itu untuk membeli buku. Masih ada tuh saya rawat. Bahkan pernah itu tebusan sawah. Jadi sawah ini milik ayah. Dapat gade dari orang lain. Dengan emas, tebusannya emasnya itu dijual untuk bayar kuliah dan sisanya untuk beli kitab. Itu masih saya rawat. Kalau saya baca kebo kamu ini. Kalau saya baca emas kamu ini. Alhamdulillah ternyata menghasilkan emas juga. Nah ini takriman batarwiban untuk kedua orang tua saya gitu kan. Jangan sampai melupakan aja mendalik. Nah itu jadi cinta terus terang sama ini. Dan ayahku masih menjadi murid terus di samping guru sampai jalan wafatnya. Jadi kesenangan itu. Kita buka program perpustakaan di HMB ini. Saya tularkan di Irkus atau Remaja As-Sa'adah juga. Punya program ini. Ilmu itu nomor 1 buat saya dan kawan-kawan waktu itu. Lah mau di mana perpustakaannya kan nggak bisa. Caranya ya kalau ada acara itu dibawa. Si bukunya ini. Ya jumlahnya nggak banyak lah, terutama kalau ada buku-buku yang relatif baru, sama majalah-majalah bekas gitu kan, bahkan koran bekas. Nah ini saya dibantu oleh Fuad Lutfi namanya, almarhum juga lah, mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang sangat layak di sisi Allah gitu kan. Beliau wafat dalam sedang mengikuti latihan cakim calon hakim dengan agama, Masya Allah gitu kan. Adik kelas saya. Nah ini. Cinta ilmu juga, jadi dibawa buku, terus muter. Kadang dapat pinjam dari senior itu, si bukunya ini, tapi wajib dikembalikan, nggak seperti kelakarnya Pak Adam Malik tadi kalau tidak dikembalikan tuh, wah nggak cerdas. Nah ini nih, lalu akhirnya tuh biasa alhamdulillah. Berapa waktunya sengaja diawalkan, jadi sebelum acara itu diimbau. Paling lama 1 jam sudah datang baca buku gantian beredar gitu kan. Karena perpustakaan sulit.
Itu yang menonjol. Jadi bidang keilmuan itu yang utama. Walaupun daerah ke daerah. Kenapa? Ya karena memang utamanya adalah, makanya disebut dulu ada organisasi pinggiran, organisasi marginal. Ada kawan-kawan saya yang merasa tidak enjoy dengan organisasi kedaerahan itu, bukan hanya orang HMB, yang lain-lain juga, maaf itu, tapi saya tetap saja lah, saya kata nggak bisa. Wong Banten tuh bagian dari Jawa Barat dari bagian dari Indonesia itu bagian dari dunia, di mana kekurangannya jangan diisu-isukan primordial kedaerahan, maaf itu, saya kurang suka rasanya tuh, nggak bisa sebenarnya. Termasuk tadi memahami cara sholawat itu kan. Nggak berarti kita menistakan daerah kita, nggak boleh, dan nggak berarti mengurangi nasionalisme kita. Itu terlalu picik pikirannya, bukan HMB yang picik, orang yang mengomentari organisasi daerah itu yang picik. Kita turut membangun Indonesia melalui pintu Banten, kan wajar kan? Termasuk HMB-nya. Kira-kira itu pola pikir yang saya tanamkan, terutama setelah saya menjadi sekum dan apalagi setelah menjadi ketua umum gitu kan. Nah, itu jadi bidang keilmuan. Akui wilayahnya baru Banten tadi itu turunnya. Ya memang kemampuannya di situ. Masuk ke daerah lain belum tentu minta izinnya segala macamnya gitu kan. Wong lagi turun ke Banten aja maka kadang-kadang ditanya dulu kok. Ya, yang sistem politik kan nggak sekarang nggak dulu ya. Relatif ada kesamaannya gitu kan. Apa mahasiswa ini? Segala macam itu kan. Nah, jangan dikira dulu nggak ada, dulu juga begitu, HMB itu ada, tapi alhamdulillah lancar-lancar saja. Karena apapun ceritanya ya kita itu masuk, atau terutama saya kasarnya begitu lah, harus bermitra dengan pemerintah itu. Nah waktu itu saya belum tahu mau jadi pegawai negeri gitu kan, belum tahu jadi ASN, tapi mencintai negara wajib mencintai pemerintahnya. Ada kekurangannya manusiawi. Kecuali kalau kekurangannya sudah terlalu banyak dibanding kebenarannya. Nah, tapi kan mahasiswa itu urusannya bergerak gitu kan. Nah, saya jujurnya tidak pernah menjadi komandan demo-demo itu. Tidak. Tetapi insya Allah tidak menjadi pengkhianat atau itu tidak. Artinya dalam hal-hal begitu mungkin tidak kelasnya saya untuk mengelola yang sekian besar itu kan. Tetapi punya kepedulian. Seperti itu sejak awal ditanamkan. Karena saya aktif di PII. Mulai kelas apa namanya ya, kalau nggak salah itu masuk PI kelas 3 Sanawiyah, pelajar Islam Indonesia waktu Citangkil. Nah itu kan, jadi punya bekal di sana, nggak sampai pengurus, anggota saja, tapi ya lumayan menyimak organisasi. Ada organisasi pelajar ikut juga, tapi nggak pernah mau jadi bendahara, mau diangkut jadi bendahara itu nggak mau. Lebih baik nggak diangkat, saya kata, saya tahu saya nggak punya uang. Nah ini masalah nanti kan. Tapi kalau jabatan lain terutama keilmuan saya pegang. Akhirnya saya diberi jabatan itu yang selalu keilmuan sampai jadi organisasi mahasiswa. Itu artinya ilmu terkedepankan. Kenapa? Wong rasanya hafal hadis-hadis Quran dan hadis tentang keilmuan itu bukan setelah kuliah kan. Masih duduk di bangku ibtidaiyah, ihtifal rasanya sudah hafal dengan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu sudah hafal itu. Cuma nggak mengerti kayak apa. Nah, tapi cinta itu yang betul-betul walaupun organisasi kedaerahan, tapi dalam kawasan keilmuan harus mendunia. Nah, lalu itu yang kesejarahannya. Saya ingin akhiri segmen ini. Sejarah ini menjadi penting. Kenapa sih menjadi penting? Mustahil Quran itu mau mengangkat satu peristiwa. Kalau kita bicara sejarah kan pasti bicara pelaku. Yang biasa disebut dengan tokoh. Ada tokoh sentral, bisa personal, individual, tapi nggak mungkin nggak melibatkan orang lain yang namanya organisasi. Itu pelaku. Lalu ada institusinya, dalam hal ini HMB. Pasti ada zamannya, waktunya. Periode saya tadi itulah 70-an sampai 80-an, satu dasawarsa. Sampai sekarang, tapi sudah beda posisi kan. Nah, kemudian ada tempatnya. Nah, tempatnya bisa berubah, bisa bergeser.
ini loh diinspirasi oleh Al-Quran, ya, terutama surat Al-Qasas, gitu kan. Bayangkan, kenapa Allah mencantumkan surat Al-Qasas, tepatnya surat ke-28 ya, yang terdiri atas 88 ayat, 1441 kata, 5800 huruf. Nanti hitung sendiri kalau ada pengen tahu. Nah, kalau ogah mengerti. Lalu untuk apa sejarah ini? Allah katakan, faqo susil qososo la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah, kisahkanlah, hikayatkanlah oleh Anda, orang-orang beriman, tentang rangkaian kisah sejarah itu, agar mereka yang menyampaikan, dalam hal ini saya termasuk, maupun Anda yang mendengarkan, yang mewawancarai, yang umum, yang menyimak, itu pasti mendapatkan ibrah. Karena di ayat lain, ibrot, disebutnya ibrah. Nilai-nilai edukasi, bukan hanya berita. Nanti ada bahan untuk berpikir. La'allahum yatafakkarun. Bahkan ada bahan untuk mengkritisi atau dikritisi untuk mencari kebenaran. Termasuk tentunya dalam hal ini adalah jalannya organisasi himpunan mahasiswa Banten. Nah, itu dari sisi kejarahan. Nah, dari sisi kejarahan saya ingin menyimak sedikit bahwa Banten ini kan satu wilayah yang memiliki sejarah panjang. Dalam kesejarahan ini saya ingin memetakannya secara global sajalah, singkat, padat, dan aku. Tapi yang pasti sejarah itu penting. Ya. Berdasarkan surat Al-Qasas dan sejumlah ayat. Belum lagi tokoh bangsa bahkan tokoh dunia. Presiden pertama RI ini, Dr. Honoris Causa Insinyur Soekarno, mengatakan jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Presiden berikutnya dan seterusnya pada dasarnya semua berpesan, jangan lupakan sejarah. Semua wanti-wanti, termasuk kita. Nah, Banten ini kan sekarang yang Anda kenali, Anda tempati, ada yang lahirnya di Banten, ada yang non Banten gitu kan, tapi tinggal di Banten. Kalau saya lahir di Banten, besar di Banten, belajar di Banten, sampai sekarang masih tinggal di Banten. Tapi jangan lupa Banten itu bagian dari Indonesia. Nah itu kan. Nah, sejarah Banten sebelum NKRI itu terbentuk tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang bertepatan dengan tanggal 09 Ramadan 1367 Masehi. Nah, itu merupakan kesultanan tersendiri, sama sejajar dengan kesultanan-kesultanan lain yang ada di Indonesia, terutama kesultanan Islam. Ini jangan dilupakan, itu sejarah. Nah, jadi usia Banten jauh lebih tua dibandingkan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, kayak tadi itu nanti bisa ada korelasinya itu kan. Jadi setelah, bahkan jangan lupa, konon menurut catatan sejarah, penjajah luar negeri, penjajah asing, terutama Belanda yang paling lama menjajah Indonesia, kan mendaratnya di Banten dengan VOC-nya. Asalnya perdagangan, tujuannya lama-lama menjadi penjajahan. Nah, jadi perlu waspada. Penjajahan kapan saja terjadi, maaf. Saya tidak menyatakan maaf Rusia sekarang menjajah Ukraina, bukan begitu. Tapi kan katanya invasi apapun namanya. Nah, ini harus pelajaran buat kita, jangan terulang untuk NKRI gitu kan. Nah, kembali ke Banten. Menunjukkan bukti bahwa Banten itu sudah internasional kelas pada waktu itu. Bukan semata-mata internasional kelas. Itu harus diingat sejarah. Faksusil qososo la'allahum yatafakkarun.
cepatnya Alkisah karena Indonesia yang belum ada waktu itu, adanya Nusantara gitu kan, terdiri atas sejumlah kesultanan, sejumlah kerajaan yang orientasinya berbeda. Kesultanan umumnya keagamaan, khususnya keislaman. Apakah tidak ada keagamaan lain? Ada lah. Kehinduan juga ada. Salah satu contohnya Bali yang sampai sekarang masih eksis gitu kan. Ya. Atau Nusa Tenggara Timur umpamanya yang juga keagamaan gitu kan. Jadi bukan hanya Islam dulu, cuma mayoritasnya Islam kesultanan itu. Lalu ada hikmah, jangan sepenuhnya kita lalu membabi buta mengutuk penjajah itu. Tanpa dijajah, mulai dari Prancis, Inggris gitu kan, sampai Portugis dan Belanda, kemudian Jepang, maaf, jangan-jangan NKRI tidak ada. Nah, ini hikmahnya yang harus kita pertahankan. NKRI itu terbentuk salah satunya karena dipicu oleh penjajah. Jadi membenci siapapun, jangan berlebihan. Itulah ajaran agama kita. Apalagi sesama anak bangsa. Yang maaf sekarang kadang-kadang ada berlebihan. Itu tuh. Jadi kita harus cinta kepada Allah sesuai apa? Karena Allah. Naudzubillah kurang suka pada sesuatu karena Allah juga. Kita mencintai agama, mencintai keluarga, mencintai negara dalam NKRI itu sesuai dengan tuntunan Allah. Kalau kita kurang suka kepada oknum atau kepada oknum pemerintah sekalipun, misalnya jangan membabi buta. Ya, kurang sukai sesuai dengan koridor Allah. Enggak ada yang mutlak-mutlakan itu. Ini yang perlu diperhatikan. Kenapa? Ya Banten kan negara kesultanan dulunya sebelum jajahan itu, sebelum bergabung dengan NKRI. Jadi nilai-nilai keislamannya itu tetap. Maka wajar kalau ada usungan, salah satunya UIN Jakarta ini. Wah, luar biasa musyawarah lain. Keilmuan, keislaman, keindonesiaan. Banten itu bagian dari Indonesia. Saya ulang, Banten itu bagian dari Indonesia. HMB Ciputat itu mayoritasnya kuliah di IAIN dan di UIN. Bahkan sampai jadi salah satu atau salah dua apa gitu ya, bapaknya IAIN gitu kan. Sekurang-kurangnya rektor kita Pak Jumadi aja isinya orang Banten kan. Ya kalau dia kan gak usah dibilang lah. Bisa terlalu kecil atau terlalu banyak gitu kan. Salah satunya. Lalu apa yang kurang? HMB ini dengan hubungan dengan keilmuan masih kurang. Dengan keislaman, sultanan kok gitu kan. Dengan keindonesiaan gak usah ditanya. Satu dari sekian banyak daerah yang gak pernah macam-macam ingin memisahkan diri, melakukan pemberontakan, dan nggak ada. Banten nggak pernah. Bagaimana dengan DITI? Itu kan Jawa Barat dulu kan. Iya, kalau Banten kan nggak ada. Tapi tidak berarti lalu kita kan itu sudah sejarah. Jangan ungkit. Anda sebagai yang muda harus menyadari ini. Itu jadi korelasinya coba. IAIN jadi UIN. Nah HMB-nya jadi HMB Ciputat gabung dengan HMB Jakarta. Atau HMB Jakarta gabung kepada HMB Ciputat. Nggak ngerti lagi wilayahnya masih Ciputat kalau di Jakarta. Nah sekarang saya tanya apakah orang UI Anda gabung dengan sini? Minim sekali, Mas. Nah itu maaf itulah yang saya maksud, sejarah jangan dilupakan. Jangan begitu jadi NKRI lalu Bantennya hilang. Nggak bisa. Sama persis nih mirip. HMB Ciputat ya HMB Ciputat, bawasnya HMB Jakarta. Nah buktinya belum tentu semuanya bergabung, yang dari UI yang saya sebutkan tadi, dari UNJ ya, kalau UMJ mungkin masih ada, dari IKI mungkin ada ya, dari PT IKI ada. Tapi yang UI sama yang UNJ maaf kayaknya bisa dihitung dengan jari. Bukan kata orang kan saya masih dengan Anda masih diundang ke HMB terus kan. Ntar paling dia bilang Anda cerita ini fakultas syariah, ini tarbiyah, ini usuluddin, ini saintek gitu kan. Iya, lalu apalagi yang mau Anda pungkiri? Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Ya. Tapi HMB Ciputat itu terbuka open. Buktinya orang Medan mimpin HMB. Hebat kan? Belum tentu banyak lah.
Dia lahir di Medan tapi jadi ketua himpunan mahasiswa Banten. Kenapa? Ya karena Anda mencintai Banten gitu kan. Itu diinspirasi juga ajaran Islam. Jangan mengaduk-aduk kesukuan itulah. Enggak bagus dipertentangkan. Jadi kita ini harus bisa jadi imam kayak apa, jadi makmum kayak apa. Yang enggak boleh itu adalah jadi penghambat, apalagi jadi penentang, apalagi jadi pemfitnah. Itu dari sisi kesejarahan. Bayangkan, Provinsi Banten kan baru dijadikan provinsi kan tahun 2000 ya? Tahun 2000. Berdasarkan Undang-Undang RI nomor 23 ya? Ya. Nah, apakah HMB termasuk HMB Ciputat itu terlibat dengan itu? Ya kalau dikatakan tidak terlibat, maaf, menafikan surat Al-Kausar dalam Al-Quran ibaratnya. Mentang-mentang umpamanya kawan-kawan umpamanya menduduki posisi surat terpanjang, surat Al-Baqarah, surat Ali Imran, surat An-Nisa, umpamanya surat Al-Maidah, surat Al-An'am, surat Al-A'raf, Al-Anfal, dan At-Taubah yang dinobatkan sebagai Ashabut Tiwal gitu kan. 7 surat terpanjang. Oke, kita serahkan kepada yang lain-lain. Amin Suma nggak boleh mengaku itu, maaf itu. Jangankan mau inisiator gitu kan. Iya, tidak. Tetapi ya berbetulan proses pembentukan Provinsi Banten itu tidak bim salah bim. Kan Anda baca sejarah itu kan, mulai kapan tahapan-tahapannya. Tapi tadi saya katakan nggak pernah melakukan pemberontakan. Meskipun katanya orang Banten kadang-kadang terkenal keras, kata orang bilang gitu kan. Tapi punya angga unggul lah, punya tata krama. Kalau ngomongnya kadang-kadang maaf petang-tang peteng-teng, ya itu memang begitu kulturnya gitu kan. Kenapa? Dekat laut kan. Saya ini kalau ngomong pelan tuh nggak bisa. Rumahnya diapit dengan pesisir, ada gunung. Kalau ada kerbau dulu pakai tangtong teng gitu kan. Karena banyak angin, banyak itu. Kalau orang yang mengerti budaya, sebenarnya nggak menuduh orang Banten itu maaf misalnya keras apalagi kasar. Karena memang itu habitatnya adanya gitu. Kemandiriannya itu harus kita akui luar biasa orang Banten. Kemandiriannya. Ya. Meskipun kadang-kadang orang mengatakannya wah orang Banten itu susah dipersatukan. Enak aja kamu saya kata putih punya HMB kok. Kalau urusan persatuan mah bangsa kita juga kadang-kadang banyak gesekan lah. Nggak usah terlalu besar-besarkan. Jadi Anda tetap saja lah harus percaya diri. Bisa bersatu. Banten itu. Nggak bisa dinafikan. Nah itu kira-kira. Nah sekarang HMB ini harus berubah. Kenapa harus berubah itu? Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah sekalipun tidak akan pernah merubah nasib sebuah bangsa, nasib sebuah negara, nasib sebuah organisasi, in this case organisasi HMB. Nggak akan. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai si kaum itu sendiri termasuk di dalamnya sampai HMB Ciputat yang lalu menjadi HMB Jakarta itu harus mengubah diri. Di mana perubahannya? Salah satu sarana dan perasaannya pasti menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan IT. Sarana informasi dan teknologi. Contoh kecilnya zaman saya mungkin HMB, ini belum ada rekaman kayak Anda sekarang ini. Nah, jadi Anda lebih pintar, lebih hebat. Mestinya bersyukurnya lebih banyak. Karena ini, Masya Allah, di rumah bisa datang. Bahwa kadang-kadang tersendat handphonenya, ya saya maklumin lah. Handphone HMB gitu. Belum jadi handphonenya TV One gitu kan. Nah itu di situ kan. Nah, tapi itulah belajar dan belajar. Saya insya Allah masih tetap ready, happy dan siap untuk berkawan dengan Anda, apalagi masih tercantum sebagai, kan ada yang menyebut katanya salah seorang tokoh HMB, salah seorang penasihat HMB, salah seorang guru besar yang ditanggakan oleh HMB khususnya dan Banten pada umumnya. Nah tentu merasakan keindahan keberadaan organisasi himpunan mahasiswa Banten ini, mulai dari sudut pandang sejarah, keilmuan, kekinian dan kedisinian, dan insya Allah sampai di masa yang akan datang
sesuai pesan Al-Quran, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Anda harus memiliki perhatian, kepedulian yang lebih fokus, serius, lebih tulus bagaimana HMB ini ke depan. Perkara visi dan misi yang Anda mintakan, maaf, silakan Anda telusuri. Karena saya yakin visi misi ini sudah ada perubahan. Tapi dulu tujuan utama pertamanya adalah bagaimana ikut serta. Kan waktu itu daerah ini luar biasa. Apalagi tahun 50-an itu Anda tahu kan negaranya kayak apa gitu. Maka sejarah itu sejarah. Saya bukan pelaku, meskipun pengagum dan pembaca sejarah. Tidak terlalu banyak, tapi kalau ke Ciputatan insya Allah saya ketahui dan saya jalani bersama-sama dengan yang lain-lain. Jadi jelas tadi adalah bagaimana keilmuan, keislaman, dan keindonesiaan. Dalam hal ini kebantenan. Sebagai satu surat Al-Quran, kalau Quran dari 112 atau 114 Al-Quran, ini satu wilayah dari 34 provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Alhamdulillah saya dengan takdir Allah, bantuan umat, masyarakat, bangsa dan negara, karena saya ini ASN dan sering juga mendapatkan tugas dari pemerintah atau negara, dari umat undangan, apalagi sekarang memimpin beberapa organisasi, sekiranya turut memimpin organisasi yang levelnya nasional dan internasional. Jadi alhamdulillah sudah merata ke Indonesia ini. Insya Allah rasanya ibarat Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas sudah berjilid-jilid kami khatamkan. Ya, beberapa daerah, apalagi di Banten ini tempat kelahiran, tempat beraktivitas. Ya, saya sejak kelahiran tahun 1955, sekarang tahun 2022, berarti sudah 67 ya. 67 tahun, tidak pernah meninggalkan Banten ya untuk selamanya. Paling lama hanya dalam hitung bulanan. Ketika ke Mesir umpamanya lebih dari 1 bulan, hampir 2 bulan. Ketika ke Kanada lebih dari 1 bulan. Apalagi kepada yang lain, ketika ke Malaysia hanya setengah tahun, yang bermukim di sana kasarannya gitu kan, bukannya itu. Apalagi ke negara-negara lain, paling-paling cuma seminggu, banyaknya 2 minggu, ya ke Kanada itu pernah ya 30 harian lebih. Tapi tetap aku lahir di Banten dan kalau boleh diucapkan ya mudah-mudahan ya wafatnya di Banten juga gitu kan. Di Banten tidak ada yang salah kan cinta itu, tapi kan tidak boleh minta wafat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kalau boleh. Nah mungkin untuk sementara saudara Hotman episodenya kita akhiri sampai di sini. Masih ada 2 karena saya harus menerima tamu dulu tuh. Kalau nanti mau disambung 1 episode lagi saya masih siap. Kalau mau ditunda ya up to you gitu kan. Yang pasti saya besok insya Allah berangkat ke Yogyakarta. Jadi agak sulit lagi cari waktunya. Maafkan saya atas segala kekurangan terbatasan dan ampuni tentu kesalahan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa semua, semoga yang disampaikan oleh Mamang kita tadi menjadi inspirasi bagi kita, bahwasanya kita sebagai mahasiswa harus berjuang dengan memberikan bakti kita kepada, bukan hanya kepada tempat lahir kita, tapi dimanapun kita berada begitu. Itu menjadi suatu nilai yang sangat luar biasa, dan semoga Prof. Amin Suma tetap sehat selalu. Amin, ya. Diberikan rezeki, kelapangan hati dan sebagainya. Semoga yang terbaik bagi kita semua. Amin. Mudah-mudahan HMB Jakarta semakin jaya. Untuk kita semua sehat selalu di masa pandemi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Mas. Sama-sama.